Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Andi Dewi Kuning Amanah, S1 Accounting BINUS University. Kali ini saya akan menjawab diskusi untuk mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan judul diskusi Interviewing and Source of Data. Diketahui dalam soal studi kasusnya, yaitu sebuah peneliti dari Politeknik Batam sedang melakukan penelitian mengenai efektivitas program pelatihan digital yang diselenggarakan untuk pegawai pemerintah daerah. Untuk memperoleh data, mereka memutuskan menggunakan metode wawancara. Namun, tim menghadapi tantangan dalam memilih informan yang relevan, membangun hubungan kepercayaan, dan menghindari bias selama wawancara. Mereka juga mempertimbangkan apakah wawancara tatap muka masih efisien dibandingkan wawancara daring, mengingat keterbatasan waktu dan biaya. Dalam tahap awal, tim telah mengidentifikasi dua jenis sumber data. Yang pertama, pegawai peserta pelatihan sebagai sumber primer dan laporan kegiatan sebagai sumber sekunder. Mereka berencana mengombinasikan keduanya untuk memperkuat kredibilitas hasil penelitian. Selama wawancara, beberapa responden menunjukkan resistensi karena khawatir pendapat mereka dapat mempengaruhi penilaian atasan. Tim peneliti kini dihadapkan pada keputusan strategis. Bagaimana memilih kombinasi metode wawancara yang tepat, strategi mitigasi bias, serta cara memastikan keterbukaan responden agar data yang diperoleh valid dan kaya makna. Ini adalah daftar pertanyaan dalam studi kasus yang baru saja saya bacakan. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu, berdasarkan teori Methods of Data Collection, bagaimana tim peneliti sebaiknya menentukan jenis wawancara yang paling sesuai dalam konteks penelitian tersebut. Berdasarkan teori Methods of Data Collection, pemilihan jenis wawancara harus disesuaikan dengan konteks, sensitivitas topik, dan keterbatasan sumber daya. Pertama, untuk wawancara semi terstruktur, saya menilai paling sesuai karena memberi keseimbangan antara arah pertanyaan dan fleksibilitas eksplorasi. Peneliti dapat menggali persepsi dan pengalaman peserta pelatihan tanpa kehilangan fokus riset. Untuk jenis wawancara tatap muka, ideal untuk menggali isu sensitif atau membangun kepercayaan awal. Untuk jenis wawancara online melalui Zoom atau Meet, efektif untuk efisiensi waktu dan biaya dengan syarat koneksi stabil serta literasi digital yang memadai. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan bagaimana prinsip triangulasi data antara sumber primer dan sekunder dapat meningkatkan kredibilitas penelitian. Triangulasi dilakukan dengan mengombinasikan data primer, hasil wawancara pegawai peserta pelatihan, dan data sekunder, laporan kegiatan, dan dokumen resmi. Membandingkan dua sumber ini membantu validasi silang antara persepsi responden dan bukti administratif. Triangulasi juga meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil karena informasi diperoleh dari perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan tim untuk mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan responden selama proses wawancara? Yang pertama, gunakan purposive sampling yang beragam agar pandangan tidak hanya dari satu kelompok. Dua, bangun raport dengan menjelaskan tujuan riset, menjaga kerahasiaan, dan menunjukkan empati. Ketiga, hindari pertanyaan leading atau judgmental. Gunakan probing netral seperti, bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Kemudian yang terakhir, terapkan anonimitas agar responden merasa aman menyampaikan pendapat tanpa takut penilaian atasan. Kesimpulannya, kombinasi wawancara semi terstruktur, tatap muka dan online, triangulasi sumber data, serta strategi etis dan interpersonal yang tepat akan menghasilkan data yang valid, mendalam, dan kredibel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.